Sudah jelas semua? Halo? Sudah jelas semua ya mengenai materinya ya? Yang telepon operator, penghitungan Sudah. telepon billing. Sudah. Ya, kalau begitu saya akan lanjut ya. Ya karena tidak ada yang bertanya berarti saya anggap kalian sudah paham. Ya. Kita akan lanjutkan mengenai materi yang kemarin saya sharekan ya, yaitu mengenai conversation by phone. Oke, conversation by phone. Untuk tugas dari seorang telepon operator, ya, tugas utamanya adalah mengangkat, menyambungkan, dan membuat panggilan telepon. Ya, kemarin sudah jelas. Ya. Kemudian ada yang mengechat. Buram Pak, apanya yang buram? Saya pakai kamera eksternal, harusnya enggak buram. Oke, kemudian untuk urut-urutan atau SOP atau Standard Operating Procedure, ya, salah satu tugas dari telepon operator adalah menerima pesan dari tamu yang menelpon, ya, atau taking a message. Ini adalah salah satu tugasnya. Taking a message, urut-urutannya ya yang harus dilakukan. Yang pertama adalah begitu kita mengangkat telepon, kita harus melakukan greeting. Ya. Greeting berdasarkan waktunya. Ya, kalau pagi ya good morning, kalau siang ya good afternoon, kalau sore good evening. Ya. Pagi sampai dengan jam 10 itu masih good morning. Kemudian sampai dengan jam 10 sampai dengan jam 12, jam 2 itu good afternoon. Kemudian berikutnya adalah good evening. Ya. Pak, good night nggak dipakai. Good night hanya dipakai kalau hari itu kita tidak akan ketemu dengan tamu lagi. Misalnya tamu sudah mau istirahat, boleh kita pakai good night. Tapi kalau tamunya masih balik-balik lagi, ya pakainya good evening saja. Lebih banyak dipakai good evening daripada good night kalau di hotel. Ya. Kemudian, sampaikan name of your company, ya, nama perusahaanmu. Kalau teleponnya dari luar, ya, sampaikan good morning, Edotel SMK Negeri 6 Semarang. Ya. Kemudian nama kalian, ya, RD speaking, baru offering assistant. How may I help you? How may I assist you? Ya. Pakai yang mana boleh. Ya. Kemudian respon to question. Kalau tamunya bertanya, kita harus memberikan respon atau memberikan jawaban. Ya. Misalnya tamunya nanya, Mas, boleh saya bicara dengan Pak Bambang? Kita harus menjawab Pak Bambang dari departemen mana atau mungkin dari kamar berapa. Ya. Kemudian request person or departemen. Nah, itu ditanyakan. Pak Bambangnya itu maksudnya dari kamar berapa, atau misalnya dia mau nelpon ke HUD ya departemennya departemen apa. Ya. Kalau sudah jelas, request a moment. Ya. Please hold the line atau please wait for a moment itu boleh. Ya. Bentar. Kemudian jangan lupa tetap melakukan give an apology, minta maaf. Ya. Excuse me, I'm sorry, please wait for a moment, misalnya. Ya. Kemudian memberikan informasi. Kalau yang dicari itu ada orangnya, tidak ada orangnya, sampaikan. Ya. Mr. Bambang is not available for the moment. Pak Bambang sedang tidak ada di tempat, Pak. Ya. Berikan informasi dengan jelas, ya. Tapi jangan terus kemudian jujur banget. Ya, misalnya Pak Bambangnya lagi di kamar mandi, ya enggak perlu kamu bilang, Pak Bambang lagi di kamar mandi, Pak, enggak perlu. Ya. Pak Bambangnya sedang tidak di tempat, mohon ditunggu sebentar, atau mungkin mau meninggalkan pesan. Ya. Kemudian kalau tamunya bertanya, ya jawab lagi, leave message
say you will call back. Tuh. Bentar. Ada angel. Ya, catat pesannya. Kalau tamunya meninggalkan pesan, dicatat sesuai dengan permintaannya tamu. Ya. Kemudian konfirmasi, confirm that you will give the message. Konfirmasi kalau kalian atau operatornya akan menyampaikan, pastikan akan menyampaikan pesannya kepada yang dimaksud. Ya, ulangi pesannya. Misalnya tadi dia nyari Pak Bambang, ya Pak Bambangnya lagi nggak ada, kamu sudah sampaikan Pak Bambang nggak ada, sudah meminta maaf juga, kemudian ditanyakan mau meninggalkan pesan atau seperti apa, ya. Kemudian tamunya bilang minta tolong ditelepon balik, kalian konfirmasi dulu. Ya. Pak, tamunya siapa? Misalnya Pak Tony ingin menghubungi Pak Bambang, ya. Kemudian Pak Bambangnya tidak ada, ya di-repeat saja pesannya apa. Minta dihubungi balik di nomor sekian. Ya. Kemudian dikonfirmasi, betul ya Pak? Is that right? Kalau pakai bahasa Inggris. Ya. As the caller telephone number, ya. Kalau ada orang meninggalkan pesan, ya, kita boleh meminta nomor teleponnya. Ya. Biar yang menerima pesan itu juga bisa menghubungi balik. Ya. Jangan sampai ada telepon masuk, cari manajer atau cari tamu, kemudian kita mau menyampaikan, kita tidak tahu siapa yang menghubungi, itu tidak boleh. Ya. Harus tahu. Ya. Caranya tahu gimana? Ya tanya pada tamunya yang menelpon. Ya. Confirm the telephone number, disebutkan ulang nomornya. Ya. Kemudian tanyakan lagi, masih ada hal-hal lain atau tidak? As if anything else is needed. Ya. Kalau sudah tidak ada, baru kita lakukan closing atau hoping. Ya, thank you for your calling. Ya. Have a nice day, have a nice stay. Misalnya dia dari kamar. Oke, lanjut. Ini kalian bisa baca sendiri karena kalian sudah punya materinya semua. Ya, introducing yourself. This is Lenny, Ryan speaking. Ya. Untuk yang ketiga ini jarang dipakai. Ya. Kalau di hotel yang dipakai adalah, sebentar ini tak silang harusnya. Kalau di hotel pakainya yang ini dan yang ini. Kalau I'm Honey itu dipakai di rumah. Ya, misalnya kamu punya telepon di rumah, ada yang telepon, ya, boleh kamu menyebutkan ini. Casual. Kalau yang formal kan yang ini. Ryan speaking, kemudian this is Lenny. Ini pakai yang formal. Kemudian asking who is on the phone. Ya. Menanyakan siapa yang menelpon. Ini yang paling halus. Minta maaf dulu. Ya, excuse me, permisi, ya, maaf Pak. Boleh saya tahu siapa nama Bapak atau Ibu? Ya. Atau pakai yang ini boleh. Can I ask who is calling? Ya. Bolehkah saya menanyakan siapa yang menelpon? Ya. Pakai yang ini juga boleh. I'm sorry, who is speaking please? Ya. Ada maafnya, ada please-nya. Ya. Oke, lanjut. Asking for someone. Ya. Ini kalau yang ini adalah tamunya yang ngomong. Ya. Ini hanya dialognya punyanya tamu. Kalau tamunya bertanya, ya, mencari orang yang dituju, ya, can I have extension 321? Ya. Could I speak to? Ya. Kalau tamunya formal, kalau tamunya non formal, ya, tamunya yang model biasa-biasa, check in, cek ada, memang gitu saja. Ya. Itu kalau yang non formal. Pak, tamunya harusnya pakai yang mana? Kalau tamu tidak bisa diatur. Ya, terserah dia mau pakai yang mana. Dia mau pakai yang casual boleh, dia mau pakai yang formal boleh. Tapi kalau biasanya orang menelpon untuk keperluan bisnis, dia akan pakai yang formal. Ya. Tapi kalau untuk keperluan pribadi, itu pakai yang non formal. Oke, clear lagi. Ada yang ngechat. Burem Pak, iya wis ben. Sudahlah. Kemudian saat kita menyambungkan telepon, ya, maka kalimat yang bisa kita ucapkan itu ada beberapa. Di sini diberikan contoh 2. I'll put you through. Ya. Saya akan menyambungkan Bapak. Ya. Atau can you hold the line?
Can you hold on a moment? Ya, itu juga boleh. Ya, itu kalimatnya. Kemudian yang kelima, kalau misalnya yang dicari oleh penelpon itu tidak ada, ya, katakan dengan sopan bahwa yang dituju sedang tidak ada di tempat. Ya. Tadi saya sampaikan, jangan terlalu jujur-jujur banget. Ya. Misalnya yang dituju manajer, misalnya manajer kalian, front office manager, tamunya nyari front office manager, kemudian front office manajernya tidak mau menerima, mungkin lagi sibuk. Wes, saya tidak mau menerima. Ya jangan kalian terus bilang, maaf Pak, front office manager kami tidak mau menerima telepon dari Bapak, tamunya nesu. Tamunya akan marah. Ya. Tapi sampaikan saja dengan secara berdiplomasi. I'm afraid Mr. Doni is not available at the moment. Ya. Bahasanya kan lebih enak daripada I'm sorry sir, Mr. Doni don't want to accept your call. Ya, misalnya. Pak Doni tidak mau menerima teleponnya Bapak, itu kan tak sopan banget. Ya. Kemudian kalau misalnya teleponnya lagi disambungkan, kok tidak diterima, boleh sampaikan the line is busy. Maaf Pak, sambungannya atau jaringannya sedang sibuk atau teleponnya lagi dipakai. Ya. Lagi telepon the line busy gitu aja. Ya. Atau Mr. Jackson isn't in. Pak Jackson tidak ada. Mr. Jackson is out at the moment. Boleh pakai yang mana saja. Ya. Oke. Lanjut. Taking a message. Ya, kalau misalnya tadi orangnya tidak ada, yang dituju tidak ada, ya, maka kita boleh ya, menanyakan, bertanya, boleh tidak kita menerima pesannya? Pertanyaannya bisa pakai yang ini. Could I take a message? May I take a message? Ya. Kemudian tanyakan siapa yang menelpon. Could I tell him who is calling? Atau would you like to leave a message? Misalnya. Ya. Oke. Lanjut. Nah, ini tugas yang kemarin ya. Spelling board. Spelling board itu apa sih, Pak? Kenapa harus pakai spelling board? Bentar. Kenapa harus pakai spelling board? Ada yang bisa jawab? Kalau di hotel, ya kita sudah umum ya menggunakan spelling board. Kenapa harus pakai spelling board? Ada yang bisa jawab? Kalau ada yang bisa jawab, boleh raise hand, boleh reaction, boleh pakai chat juga enggak apa-apa. Ketik saja kalau misalnya kamu enggak mau bicara. Kenapa harus pakai spelling board? Pak, kok enggak pakai biasa sajalah A, B, C, D dan seterusnya, E, F, G. Ya. Kenapa harus pakai Alpha, Bravo, Charlie, Delta? Ya. Kenapa? Halo, ada yang mau tanya? Ada yang bisa jawab? Enggak tahu Pak, pokoknya aturannya gitu. Enggak tahu Pak, wes yang penting ono spelling board ya wes. Enggak tahu Pak, itu tugasnya dari Pak Ardi. Ngaco meneh. Ya. Di hotel itu saat berkomunikasi melalui telepon sering digunakan atau malah wajib digunakan yang namanya spelling board. Ya. Karena saat kita menerima panggilan misalnya, kemudian kita mau tahu namanya dari tamu itu siapa. Ya. Kalau menggunakan huruf biasa itu rawan terjadi kesalahan. Ya. Misalnya antara huruf T, ya, A, B, C, D. Antara huruf B dengan huruf D, kalau dilafalkan dalam bahasa Inggris kan akan mirip. Ya. Kalau dilakukan komunikasi dilakukan melalui telepon, ya, misalnya nama saya Ardi, saya pakai alfabet biasa misalnya A, R, D, I. Ya. D-nya itu rawan sekali akan tertukar dengan huruf B atau Bravo. Ya. Untuk menghindari kesalahan-kesalahan seperti itu, maka digunakan spelling board. Pak, sebenarnya kan tidak masalah. Iya, tidak masalah kalau di kamar atau tamu yang menginap tidak
ada nama atau nama tamu yang mirip. Ya. Misalnya ada tamu menginap di kamar 102, namanya Brian pakai I. Kemudian ada tamu lagi menginap di 205, namanya Brian pakai Y. Sama-sama Brian, yang membedakan adalah I dan Y-nya. Ya. Kalau sampai misalnya ada telepon keluar, dia mencari Pak Brian yang pakai I, ternyata kalian salah menerima dan menyambungkannya ke Pak Brian yang pakai Y, kira-kira apa yang terjadi? Ya. Miss call, salah panggilan. Ya. Salah panggilan seperti itu kalau di hotel itu bisa menyebabkan komplain. Ya. Yang dikomplain siapa? Operatornya, bukan resepsinya. Ya. Mas, saya tadi malam ada telepon masuk, ya. Ternyata bukan nyari saya, tapi nyarinya sama namanya Brian, tapi bukan saya. Ya. Itu bisa terjadi komplain. Ya. Jadi untuk menghindari hal-hal seperti itu, maka dipakai yang namanya spelling board. Ya. Untuk menghindari hal terjadinya kesalahan dalam pengejaan nama. Spell itu mengeja. Bentar, ada chat lagi. Ayo aktif, semangat. Wali kelasmu ya. Ikut-ikut. Oke, lanjutkan ke spelling board-nya tadi. Spelling board yang paling tepat itu pengucapannya yang pertama adalah hurufnya, kemudian diikuti dengan spelling board-nya. Misalnya A for Alpha, B for Bravo, C for Charlie, D for Delta. Ya. Jadi di hurufnya disebutkan, ya. Kemudian baru spell board-nya. Ya. Atau dibalik, Sierra for S, ya. Tango for T. Ya. Itu yang paling benar. Tapi kalau misalnya kalian cuma baca spelling board-nya pun enggak apa-apa. Misalnya nama saya adalah Ardi. Ya. Ardi. Maka spell board saya adalah my name is Ardi, ya. I would like to spell my name, ya. Alpha for A, Romeo for R, Delta for D, India for I. Itu yang paling benar. Tapi kalau misalnya kalian ucapkan cuman spellboard-nya saja, boleh. Alpha, Romeo, Delta, India. Satu itu. Yang kedua, saat melakukan spelling, jangan terlalu cepat. Alfa Romeo Delta India, yang nerima ya kedandapan. Karena apa? Spelling itu dilakukan untuk mengeja namanya. Jadi jangan dilakukan dengan cepat-cepat banget. Misalnya namanya Bu Ajeng. Alfa, Juliet, Eko, November, Golf. Kenapa Anda boleh terlalu cepat, Pak? Karena ini ditulis oleh yang menerima telepon. Misalnya kamu menanyakan nama tamu. Excuse me, sir, may I know who is calling? Oh ya, nama saya Ajeng. A-J-E-N-G. Kalau bahasa Indonesia, kalau bahasa Inggris kan E-J-I-N-G. Yang menerima bingung. Misalnya kalau pakai spelling board tapi terlalu cepat, Alpha Juliet Echo November Golf. Yang menerima juga tidak sempat nulis. Jadi dilakukan, dibacakan dengan tidak terlalu cepat. Santai saja, pelan-pelan saja. Kemudian spelling board ini yang mengucapkan siapa? Tamunya atau receptionnya? Atau telepon operatornya, maaf. Yang mengucapkan spelling board adalah tamu. My name is Mr. Tony misalnya. Tango, Oscar, November, Yankee. Pelan-pelan. Oke. Untuk spelling board. Oke, sampai sini dulu. Ada yang mau tanya? Silakan kalau mau tanya langsung ketik di chat daripada kamu tidak mau ngomong. Kalau tidak, saya lanjutkan. Kalian sudah punya conversation
Ya. Untuk latihan ada 4 kalau tidak salah. Ya. Ada 4 conversation. Yang 1 dan 2, 1 itu adalah conversation menyambungkan tamu, menyambungkan telepon, ya. Tetapi yang dihubungi tidak ada. Kemudian yang dilakukan selanjutnya adalah mencatat pesan, kemudian mencatat nomor telepon yang menghubungi. Ya, itu conversation nomor 1. Conversation nomor 2 sama. Ya. Sama. Cuman bedanya ada di pesannya. Kalau yang satu tadi minta dihubungi, kalau yang kedua minta ditemui di lobi. Ya. Kemudian conversation yang ketiga itu panggilan kepada salah satu manajer di hotel. Ya. Salah satu manajer di hotel, tapi manajernya yang dihubungi itu sedang keluar. Yang menghubungi siapa? Yang menghubungi orang luar, ya, orang dari bank. Oke, kemudian conversation yang keempat itu ada orang menelpon mencari tamu, ya. Kemudian tamunya ada dan mau menerima. Itu conversation yang keempat. Jadi ada beberapa skenario, ya. Beberapa skenario dari panggilan telepon. Pak, yang biasa dipakai di hotel di mana? Tidak ada yang biasa dipakai. Karena tergantung dari situasi dan kondisi, ya, makanya kalian harus mempelajari berbagai skenario. Ya. Kalau misalnya ada tamu menelpon, yang dihubungi tidak ada, harus apa? Kalau misalnya ada tamu yang menelpon, mintanya dihubungi tidak ada, kemudian dia minta meninggalkan pesan, kalian harus apa? Kalau misalnya ada yang menelpon mencari manajer, ternyata manajernya sedang pergi, kalian harus jawab apa? Ya. Kalau misalnya ada yang menelpon, orangnya ada, ya, yang harus kalian lakukan apa? Tidak boleh langsung disambungkan saja. Misalnya, Mas, Pak, ya, Mbak mau bicara dengan Pak Doni kamar 502. Tidak boleh kalian langsung sambungkan ke kamar 502, tamunya bisa marah. Ya. Jadi saat ada telepon minta bicara dengan tamu di kamar, ya, hubungi dulu tamu di kamar itu mau menerima atau tidak. Manajer juga sama, tidak bisa asal langsung kalian sambungkan. Ya. Misalnya ada telepon dari luar mau bicara dengan manajer kalian. Karena lagi error, kalian langsung sambungkan. Ternyata yang menelpon adalah tukang tagih, nagih hutang, ya. Kan malah tambah nesu. Ya. Manajernya yang ditagih, kamu yang kena marah. Ya. Jadi tidak boleh langsung disambungkan. Tanyakan dulu mau menerima atau tidak. Jadi prinsipnya seperti itu. Kira-kira dari hal yang saya sampaikan tadi, ada yang kurang jelas? Untuk spelling board ada yang kurang jelas? Kalau ada, silakan ditulis di chat. Ya. Ditulis di chat, nanti saya buka mic kalian. Silakan tanya. Bu Ajeng, Bu Vita, kalau mau tanya silakan loh. Ayolah, cepatlah. Mumpung ada saya di sini loh. Sudah jelas semua, kok aku sangarman menjelaskan sekali terus pada mudeng semua. Ya. Tapi begitu ulangan nilainya 3, 4, 5. Pak Ardi. Ya. Mereka tidak paham, mereka pusing sebenarnya, makanya mereka malu bertanya. Ayo yang lainnya bertanya. Enggak. Tidak senyum-senyum. Tanya boleh, enggak bayar. Cuman kuota kalian kesedot. Mumpung kuotanya kesedot, sekalian aja nanya. Mumpung dapat bantuan kuota. Bantuannya sentak, Bu, tinggal nge-game, Bu. Ada yang mau tanya? Kalau tidak ada yang bertanya, saya akan menunjuk salah satu dari dialognya sudah dicatat? Belum. Sudah dihafalkan?
Belum. Ya. Kita akan coba melakukan latihan, ya. Tapi teman-teman kalian yang lain akan melihat juga. Ya. Silakan, ini nanti saya share screen untuk dialognya. Sebentar. Dialog 1, berarti saya butuh 1 orang tamu dan 1 orang telepon operator. Yang saya asking unmute, silakan di unmute ya. Eka, di unmute. Ya, Pak. Oke, Naswa. Nasiwa apa Naswa sih namanya? Nasi WA. Di unmute dong. Oke, ya. Oke, kalian silakan mencoba dialog 1 ya. Eka kamu jadi tamu apa jadi operatornya? Bingung, Pak. Benar, Pak. Bingung. Soalnya apa itu? Yang PPT-nya belum sempat saya download, Pak. Nggak apa-apa, ini saya share aja. Nanti saya buka di monitor kalian, kamu bisa baca. Oh, iya, iya. Ya, Naswa jadi Saya Naswa. Pak. Naswa. Oke, Eka jadi apa? Kita tanya yang cewek aja. Eka ngikut. Naswa jadi apa? Jadi guest. Yes. Oke, Eka jadi operatornya. Bentar. Tinggal baca kok, nggak ngapa-ngapain. tapi bahasa Inggrisnya masih low. Nggak Ya, Pak. apa-apa, bahasa Inggris desa ya ora apa-apa wis. Oh, iya. Oke, silakan. Burem, Pak. Maaf, Pak. Burem. Iya, Pak. Ini ya, Pak. Burem, Pak. Gini? Masih, Pak. Gini. Lumayan, Pak. Bentar. Ya. Kelihatan ya? Oh, Oke. iya, Pak. Silakan. Mulai dari sebentar, operatornya berarti Eka. Namanya diganti namamu sendiri ya. Ya, Oh, mulai. enggak. 1, 2, 3. Good morning. Editor SMK 6 Semarang. Maaf, Pak. Bentar, Pak. Enggak apa-apa, tidak semuanya bisa dibicarakan morning. dalam bahasa Inggris. Editor SMK 6 Eka speaking. How many I help you? Yes, good morning. This is Nashwa. I want to speak with Miss Giselle, please. Could you tell me the room number, Mr. Nashwa? Room 201. One moment, please. I'll put you through. I'm sorry, sir. There is no answer from the room. Would you like leave a message? Yes, please. Would you tell her to call me? Of course, sir. I'll tell her you call you back. May I have you phone number, Mr. Nashwa? Bentar. Pause. Lanjut. 081 014 197 106. Ya. 081 014 197 106. Yes, that's right. Allow me to repeat your message, sir. You are Mr. Nashwa and you want Miss Giselle Troner from room 201 to call you back at phone number 081 014 197 106. Is there anything else, Mr. Nashwa? No, thank you. That's all I needed. Bye. With pleasure, Mr. Nashwa.
This is Oke, rasanya gimana? Redek, Pak. Redek. saja, Pak. Ya saja. Oke, kita coba yang dialog berikutnya ya. Nanti yang ini dimatikan dulu. Kak, matikan dulu. Oh ya, Pak. Ica. Nyalakan, Cak. Iya, Pak. Cari-cari yang lain lagi. Saya ngumpet-ngumpet ning mburi biasanya. Kok cowoknya cuman siji tok. Oh, ada Diki. Ya, Pak. Diki sama Ica ya. Kita akan coba latihan untuk dialog yang kedua. Ya, yang ada spellingnya. Bentar. Eka. Diki jadi apa dulu? Terserah, Pak. Terserah. Oke, Diki jadi klubnya, Ica jadi guesnya. Jelas ya? Bentar, Yes, saya Pak. sharekan. Nah. Share screen. Oke. Jelasnya? Atau harus digedekan lagi? Jelas, Pak. Oh, Ica? Burem, Pak. Burem. Oke, sebentar. Gini? Jelas, Pak. Nah, tambahin lagi lah 200. Ya, mulai. Yang bold itu Diki, yang unbold itu Ica ya. Oke, Pak. Oke, mulai. Good morning, Edutel SMK N6. Diki speaking. May I help or assist you? Yes, good morning. I need to speak with Mrs. Elisa Hoffman from 207, please. May I know who is calling, please? I'm Trauner. Could you spell her name, Mr. Trauner? Bentar. Echo 5, Ya, Echo 5 India, Sierra, Alpha. That's for Elisa. And then Hoffman Hotel Star, Foxtrot, Mike, Alpha, November. Mrs. Elisa Husman. Yes, that's right. Could you hold the line, Mr. Trauner? I will put you through. I'm sorry, sir. There is no answer from the room. Would you like to call back or leave a message? Yes, please tell her to meet me in lobby as soon as she gets back. Of course, sir. May I repeat your message, Mr. Trauner? Yes, please. Mr. Trauner, you want Mrs. Elisa Hoffman from room 207 to meet you in lobby as soon as she gets back. Is that correct? Yes, that is correct. Is there anything else, Mr. Trauner? No, thank you. That's all I need to say, bye. With pleasure, Mr. Trauner. oke. Gimana rasanya? Cuma deg-degan, Pak. Deg-degan. Oke. Sekarang kita coba yang dialog 3 orang ya. Itu tadi kan dialog antara penelpon dengan operator ya. Ini ada dialog satu lagi itu antara penelpon, operator dan orang yang dihubungi. Jadi ada tiga orang di sana. Nah, siapa nih ya? Yang tadi ada yang raise hand kayaknya ya. Tapi kok tangannya udah turun lagi? M. Alfian. Ada enggak? Acak-acak lah ya. Nugraheni Sheila. Nyalakan. Abelia Ananda.
Mic-nya dinyalakan. Rasa kaget biasa weh. Aku ngacak soalnya. Terus Haiza. 3 orang sudah menyala. Sebentar. Oke. Silakan dulu. Ya, ini. Di conversation 4, ya, jadi ada resepsionis atau operator, ada Miss Evelyn, ya. Kemudian ada Mr. Han, yang tamunya yang dihubungi yang ada di kamar. Saya besarkan dulu. Den. Oh ya, tadi siapa ya? Nyala tadi Abelia, Anugraheni, Aiza. Abelia jadi resepsion, jadi telepon operatornya. Ya. Anugraheni Sheila jadi tamu yang menelpon. Aiza jadi tamu yang ada di kamar atau Mr. Han. Pas jenenge Han, Aiza. Siap ya? Oke, silakan mulai. Evening itu SMK Negeri 6. Pak, maaf, Nur. Ngeblur. Ya. Bentar. Hilang toh. Oke. Ya. Ya. Sekarang Laura Abelia speaking. How may I help assist you? Ya, lanjut. Mana ini? Ada soundtrack. Pak, Hmm? yang hand itu Heza atau saya, Pak? Aiza. Aiza yang jadi Han. Evelyn-nya berarti kamu, no? Cause I Ulang. speak. Ulang I ya. speak. Ya, Pak. Ya, dari yang resepsionis. Abelia. Good afternoon. Itu SMK 6. Abelia speaking. How may I help assist you? Could I speak to Mr. Han, room 105, please? Excuse me, may I know who is calling, please? This is Evelyn. Pak, maaf tulisannya ngeblur. Ngeblur lagi. This is Evelyn for 210. Masih ngeblur? Sudah, terima kasih. Ya. Excuse me, may I know who is... Kamu yang Evelyn. Evelyn. Excuse me, may I know who is calling, please? Sambung. Pak, itu saya. Ini kan ketukar. Oke. Ulang dari excuse me. Excuse me berarti siapa tadi yang baca? Ya. May I know who is calling, please? This is Evelyn from Silver Star Travel. I'm sorry, I did not get your name. Would you like to spell that, please? Yuk. Evelyn Echo Victor Echo Mayen November from Silver Star Travel. Thank you. Oke. Evelyn, please hold the line. I'll put your throat.
Thank you. Oke, sekarang antara reception dengan Mr. Han-nya. Mr. Han dulu. Aiza, Hello. Hello. Abel. Evening, Mr. Han. Terus, Mr. Han. lanjut. Miss Evelyn from Silver L Travel won't speak with you. Would you like to expect to call? Yes, sir. Oke, terus. Thank you, Mr. Han. I'll connect you. Oke. Ya, yang tadi mencoba rasanya gimana Andredek ya. Padahal di dalam percakapan melalui telepon, kalau dengan tamu itu tidak boleh Andredek. Ya. Jadi mau tidak mau, suka tidak suka, kalau kalian kerja di hotel, kalian akan mengalami yang namanya percakapan melalui telepon. Ya. Kalian tidak bekerja sebagai telepon operator pun, misalnya kamu jadi waiter pun kan juga akan mengangkat telepon. Misalnya ada tamu yang pesan makanan, kamu kan pasti akan mengangkat telepon. Ya. Housekeeping, kamu lagi membersihkan kamar, ada telepon dari reception, kamu juga harus mengangkat telepon. Ya. Kamu lagi di housekeeping office, ada telepon dari reception minta membersihkan kamar, kan juga harus mengangkat telepon. Ya. Kendalanya saat kita berbicara melalui telepon adalah kita tidak bisa melihat orangnya. Ya. Kita tidak bisa lihat apakah yang kita sampaikan itu jelas atau tidak. Ya. Kamu bisa lihat sendiri tadi, ya, percakapan antar 3 orang. Ya. Masalahnya banyak. Ya. Tadi yang pertama, yang percakapan 3 orang tadi, yang punyanya siapa tadi resepsinya, suaranya tidak terlalu jelas. Ya, pelan banget, betul? Ya. Kemudian yang kedua, ya, suaranya terlalu keras, itu juga bisa mengganggu. Ya. Jadi banyak hal-hal yang mungkin terjadi saat kita berbicara melalui telepon. Karenanya saat kita berkomunikasi melalui telepon, pastikan, ya, pastikan apa yang kalian sampaikan itu jelas. Dan yang disampaikan oleh lawan bicara kalian itu kalian menerima dengan jelas. Ya. Diulang-ulang boleh, ya. Tapi ya jangan terlalu sering diulang-ulang. Misalnya minta diulang sampai 10 kali, itu kan kebangetan. Ya. Misalnya memang belum jelas, ya diulang aja, minta diulang. Namanya tidak terdengar dengan jelas, minta tamunya mengulang lagi. Ya. Maaf Pak, bisa diulang lagi namanya. Ya. Maaf Pak, bisa dieja lagi namanya. Excuse me, would you like to spell that? Boleh enggak dieja namanya? Ya, itu tujuan spelling. Ya. Kemudian tadi untuk penyebutan nomor kamar, kalau di hotel tidak ada namanya 201, 202, itu tidak ada. Ya. Nomor kamar itu dibaca berdasarkan angkanya, dipisah tapi ya. Misalnya, misalnya kita akan membaca kamar nomor 301. Ya. Tidak bisa kamar ini dibaca 301, itu tidak boleh. Ya. Dipisah. Ya. Biasanya, umumnya yang terjadi di hotel standarnya adalah angka di depan ini adalah menyatakan lantai. Ya. Lantai di mana kamar tersebut berada. Misalnya kamar 301, berarti dia berada di lantai 3. Ya. Kemudian di lantai 3 kamar nomor 1. Pembacaannya pun akan mengikuti. Ya. Bacanya 301, 311, misalnya 311, 310 misalnya. Ya. Jadi dipisah di sini. Pak, kalau nomor kamarnya misalnya lebih dari itu, misalnya dia ada di lantai 15. 15 kamar nomor 17 misalnya.
Tidak bisa ini dibaca room number 1517, tidak bisa. Ya, bacanya adalah potong di sini. Lantai 15, 15, kamar nomor 17. Baca kamarnya adalah room number 15, 17. Nomor kamar, lantai kamar tersebut berada, kemudian nomornya. Ya. Sampai sini jelas ya untuk penyebutan nomor kamar ya. Jadi jangan terus dibaca ratusan atau ribuan, tidak boleh. Ya. Oke, untuk materi hari ini saya kira saya cukupkan saja ya karena waktunya sudah habis, saya sudah dapat peringatan dari Zoom-nya. Ya. Kalau misalnya masih ada yang mau bertanya, waktunya sudah tidak ada, kalian boleh chatting di grup. Ya, silahkan tanyakan di grup, atau kalau misalnya mau personal chat juga tidak apa-apa. Ya. Jangan merasa Pak Adi ditanya tidak jawab. Ya. Biasanya selalu saya jawab kalau ada chat. Tapi nek kamu chatnya jam 12 malam, ya tunggu sampai pagi, baru saya jawab. Ya. Jadi silakan kalau misalnya ada yang ditanyakan atau ada hal-hal yang kalian memang tidak memahami, boleh tanya. Ya. Karena kita kan tidak bisa ketemu, nek ketemu kan kamu bisa tanya langsung. Tapi kalau misalnya kayak gini, kondisinya seperti ini kan, kalau ada yang tidak jelas kamu pendem sendiri malah tambah ruwet. Ya, jangan sampai tidak paham terus ya wis lah, baru ya sudah lupakan saja, tidak bisa. Ya, tetap kan kita harus melaksanakan pembelajaran. Ya. Oke, kalau sudah tidak ada yang bertanya, ya maka pembelajaran hari ini akan saya akhiri. Ya, kembali saya sampaikan, kalau kalian mau menyaksikan ulang, silakan buka di channel YouTube saya. Ya, nanti di-share di grup juga. Ya. Kemudian teman-teman kalian yang hari ini tidak ikut, ya ini ada 31 kurangi 3, 28 anak, ya kan berarti masih banyak yang tidak ikut. Tolong nanti diinfokan, buka di YouTube saja. Ya. Jadi dia bisa menonton ulang, kalian boleh juga nonton ulang. Oke, baik, terima kasih untuk waktunya, atas perhatiannya. Pelajaran saya akhiri sampai di sini. Selamat siang, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.